Salam saudara-saudara, salam jumpa kembali dengan saya Bung Johan dalam Apologetika Kristen Indonesia dengan judul bahasan Ragi Farisi dalam Kekristenan. Kita tidak usah kaget bila kita menyaksikan kebangkitan sekte Farisi yang mencoba merasuki dan merecoki kekristenan dengan sangat hebat dari dalam. Sebab akan hal ini Yesus telah terlebih dahulu memberikan peringatannya kepada para murid. Sebagaimana tertulis dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-6, demikian bunyinya. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi Farisi dan Saduki." Peringatan Yesus ini sangat jelas agar para pengikutnya mewaspadai ragi Farisi dan ragi Saduki. Yang dimaksudkan sebagai ragi adalah ajaran orang Farisi dan ajaran orang Saduki. Adapun ajaran sekte Farisi sangat menekankan pelaksanaan hukum Taurat secara legalistik dalam tata cara dan ritual agamawi yang tidak mengandung kehidupan. Dan apa yang terjadi di kemudian hari yang juga kita saksikan pada hari-hari ini sungguh mengingatkan kita betapa berartinya peringatan Yesus tersebut. Memang pada akhirnya banyak juga penganut sekte Farisi yang percaya kepada Yesus, yang menjadi Kristen, tetapi mereka masih terus membawa-bawa ragi Farisi mereka. Sampai tampillah seorang tokoh sekte Farisi terkemuka bernama Paulus yang telah bertobat akibat perjumpaannya dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Sebagai seorang yang sangat ahli dalam seluk-beluk hukum Taurat, dialah saudara-saudara yang diberi wahyu dan hikmat untuk menjelaskan tentang Sang Mesias yang dilukiskan dalam Taurat dalam penggenapannya yang sempurna, yaitu di dalam Kristus. Hasilnya, Rasul Paulus bertentangan hebat dengan ajaran sekte Farisi legalistik ini. Sebagaimana kita baca dalam Kisah Para Rasul 15, ayatnya yang ke-1 dan yang ke-5, demikian bunyinya. Ada beberapa orang yang turun ke Yudea dan mengajar saudara-saudara di Antiokhia, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat yang ke-5, namun beberapa orang dari kelompok Farisi yang telah percaya, artinya yang telah menjadi Kristen, bangkit dan berkata, orang-orang dari bangsa lain yang telah percaya harus disunat dan memelihara Taurat Musa. Bayangkan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sudah jadi Kristen pun masih ngotot dengan simbol-simbol Kristus seperti sunat dan sejenisnya. Kita baca ayatnya yang kedua. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras membantah pendapat mereka itu. Sekte Farisi yang telah menjadi Kristen ini begitu tegar tengkuk dan lamban untuk memahami kebenaran bahwa semua ritus dalam tata cara Yudaisme hanyalah simbol saja, sedangkan wujudnya adalah Kristus Yesus sendiri. Tetapi Paulus yang walaupun adalah mantan sekte Farisi terkemuka, ia telah benar-benar bertobat dan menanggalkan segala kebanggaannya semasa masih menjadi penganut sekte Farisi yang ia anggap sebagai sampah karena pengenalannya akan Kristus Yesus Tuhannya. Sebagaimana tertulis dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai 8. Paulus tidak lagi membawa-bawa ragi Farisinya dalam pertobatannya karena ia telah diubahkan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhannya. Tetapi karena kekerasan hati dan tegar tengkuknya sekte Farisi dan keturunan-keturunan mereka inilah, sehingga mereka tetap ngotot dengan ragi Farisinya dalam masa anugerah ini. Pertentangan hebat antara Paulus dengan sekte Farisi Kristen inilah yang akhirnya melatar belakangi diadakannya sidang raya yang pertama di Yerusalem pada tahun 50 Masehi. Dan hasilnya saudara-saudara kita ketahui bersama. Para rasul lainnya seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan seluruh orang percaya setuju dengan argumentasi Rasul Paulus. Saya percaya bahwa sikap dan tindakan Rasul Paulus yang tercermin dalam surat-suratnya berdiri dengan kokoh di atas dasar kebenaran perkataan-perkataan Kristus yang hidup, yang tidak dapat binasa.
Rasul Paulus dengan cermat telah berhasil mengantisipasi peringatan Yesus dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-6 di atas, sehingga ia tidak terjatuh dalam kubangan kebodohan yang sama dengan para sekte Farisi tersebut. Ia telah bebas, ia telah dimerdekakan, ia telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Bagaimana dengan Anda? Apakah setelah diselamatkan Anda masih mau kembali berkubang dalam kubangan ragi Farisi yang sudah dikecam oleh Yesus dan para rasul? Anda sendirilah yang akan menentukannya. Salam semuanya. Amin.